Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru penilai UPIN yang saya hormati, perkenalkan saya Zuhul Anam, guru mapel PABP di SMPTQ Al-Aziz Talang kelas 8, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kemenak RI B4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 250311748843. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktikum pembelajaran di sekolah saya mengajar, yaitu SMPTQ Al-Aziz Talang di kelas 8 fase D, dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter dengan menggunakan pendekatan project based learning. Bagaimana videonya? Mari bersama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Baik. Apakah sudah makan? Ya. Siapa di antara kalian yang belum makan? Nggak ada? Nggak ada. Ya, itu artinya anak-anak sudah siap menerima pelajaran dan materi pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran pada hari ini bisa berjalan dan kita semua dibukakan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Ya, berdoa mulai. Bismillah. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran siswa dan siswi sekalian. Nanti yang disebut namanya untuk bilang hadir. Untuk laki-laki hadir, untuk perempuan apa? Hadirah. Abu Suja, Abdul Maula, Alan Surya, Alisa Elma, Anissa Sundusia, Arina Hasanah, Fitri Septiani. Fitri Septiani, ini kayaknya lahirnya di hari Idul Fitri ya? Betul? Hanung Teguh Mulyadi, Hanif Askari, Muhammad Salman Al-Farisi, Muhammad Abdurrahman, Muhammad Ismatullah, Najita Hidayah, Agustina Ramadhani. Ya, ini lahirnya di bulan Agustus dan bulan Ramadan. Betul? Ya. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita semua senantiasa mencintai tanah air kita. Anak-anak dimohon untuk berdiri semuanya.
Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mereview kembali pelajaran PABP yang sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Pak Guru ajukan. Pertama, apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Arti iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti halnya dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 13. Oke, beri tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan perbedaan Rasul dan Nabi. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Kalau Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul menerima wahyu untuk disampaikan ke umatnya. Ya, beri tepuk tangan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Nur Sifa. 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Ya, beri tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Muhammad Ismatullah, silakan. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ulul Azmi ada 5. 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, betul. Beri tepuk tangan. Pada hari ini, materi kita adalah bab ke-7, yaitu meyakini Nabi dan Rasulullah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sebagai capaian tujuan pembelajaran pada hari ini, bisa dilihat, pada hari ini tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran berbasis produk peserta didik dapat menyusun paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital, dan 2. terbiasa meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita adalah peran iman kepada Rasul untuk generasi digital. Apakah kalian siap menerima pelajaran? Apakah kalian dalam keadaan senang? Ya, kalau dalam keadaan senang, mari kita menyanyikan bersama, menunjukkan bahwa kita semua dalam keadaan senang dan siap untuk belajar. Idza kunta sa'idan, idza kunta sa'idan sofiqyatik, idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran, idza kunta sa'idan sofiqyatik, idza kunta sa'idan qul al-aziz, al-aziz, idza kunta sa'idan qul al-aziz, al-aziz, idza kunta sa'idan wa qalbuka masruran, idza kunta sa'idan qul al-aziz, al-aziz. Mari kita lihat video terkait peran iman kepada Nabi dan Rasul pada generasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fakhira Ghazani Hidayat. Di sini aku akan menjelaskan tentang peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Yuk disimak dengan baik. Terlebih dahulu, aku akan membahas mengenai perkembangan digital. Perkembangan digital membuat generasi digital menjadi lebih aktif dalam penggunaan digital seperti gadget. Maksudnya gimana sih? Jadi, tanpa kalian sadari, teknologi sekarang semakin maju. Contoh kemajuan dari teknologi seperti gadget, handphone, laptop, tablet, dan masih banyak lagi. Karena teknologi semakin maju membuat banyak anak-anak maupun remaja dan dewasa semakin aktif dalam penggunaan gadget.
sehingga mereka tidak dapat terlepas dari gadget. Tapi ada sisi baiknya juga loh. Yuk kita simak. Jadi, sisi baik perkembangan digital bagi generasi digital dalam penggunaan gadget seperti menambah pengetahuan, memperluas wawasan, dan membantu dalam mengerjakan tugas. Jadi, jika kalian mengerjakan tugas tetapi ada yang tidak dimengerti, dapat mencari tahu lewat ponsel. Wah, mudah sekali bukan? Langsung aja kita bahas intinya yuk tentang beriman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu arti beriman? Jadi, beriman itu artinya percaya. Maksudnya beriman kepada Nabi dan Rasul, mempercayai bahwa adanya Nabi dan Rasul. Bagaimana cara mempercayai keberadaan Nabi dan Rasul? Jadi caranya kalian dapat meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari maupun saat bermain gadget, dan juga menjadikan Nabi dan Rasul sebagai teladan. Sini aku kasih tahu cara meneladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari maupun saat sedang bermain gadget. Yang pertama, walaupun kita sedang sibuk bermain gadget, tidak lupa untuk beribadah. Kedua, mengikuti pengajian online. Ketiga, saling menghormati dan menghargai di media sosial. Yang keempat, saling membantu. Maksudnya, contoh saling membantu ketika kita melihat sebuah saluran untuk membantu orang yang sedang kelaparan. Di saluran tersebut biasanya tersedia nomor rekening atau nomor telepon. Di situ kita dapat transfer uang atau memberikan bantuan lain untuk orang-orang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat wajib di Rasul yang dapat kita teladani. Jadi, untuk menghafal sifat-sifat yang wajib di Rasul, kita dapat menyingkatnya dengan STAF. S yang berarti sidik, artinya jujur atau benar. T, tablik, artinya menyampaikan. A, amanah, dapat dipercaya. Terakhir, F, fatona, artinya pintar atau cerdas. Contoh sifat wajib di Rasul yang dapat dilakukan oleh generasi digital dalam penggunaan gadget. Yang pertama, bertabayun atau memastikan kebenaran saat membaca berita. Yang kedua, menyampaikan dakwah atau ilmu agama lewat media sosial dengan bijak. Contoh lainnya adalah kita harus pintar dalam penggunaan gadget. Kita juga harus jujur dalam menyampaikan dakwah atau berbagi ilmu agama. Wah, gak kerasa ya kita sudah sampai akhir pembahasan. Jadi seharusnya kalian sudah paham dong mengenai peran iman kepada Nabi dan Rasul pada generasi digital ini. Dari pembahasan tadi seharusnya kita menemukan kesimpulan yang dapat kita pelajari di kehidupan sehari-hari. Berikut kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang telah kita lihat bersama, maka peran iman kepada Nabi dan Rasul di era digital ini adalah kita sejauh mana bisa menerapkan kehidupan sehari-hari. Juga sejauh mana kemampuan kita dalam menggunakan gadget atau digital. Itulah peran iman dan Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul untuk era generasi digital. Maka bisa lihat ke sini. Ya, sifat wajib bagi Rasul. Pertama adalah apa? Sidik. Sidik artinya apa? Ya, jujur. Jujur itu yang biasa kita makan pagi. Jujur kacang hijau, ada yang jujur ayam. Itu namanya apa? Ya, umur. Ini jujur ya. Pertama, sidik. Artinya apa? Jujur. Dengan kata lain bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu pasti semuanya adalah benar. Benar itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah artinya apa? Ya, dapat dipercaya. Dalam arti para Rasul itu dapat dipercaya dalam menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana apa yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun atau ditandai. Jadi apa yang diperintah oleh Allah
maka disampaikan oleh Rasul atau Nabi tanpa ada dikurangi atau ditambahi. Yang ketiga, artinya para Rasul ini semuanya menyampaikan wahyu. Penyampaiannya terdapat banyak tantangan dalam menghadapi umatnya. Dan yang terakhir, keempat adalah fatonah. Fatonah artinya apa? Ya, cerdas. Artinya setiap Rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah, dalam menjalankan visi dan misi kerasulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya yang 4 ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Selanjutnya adalah sifat jaiz bagi Rasul. Hanya satu, ada yang bisa? Namanya al-a'radul basariyah, yaitu sifat. Terus apa lagi? Minum. Terus apa lagi? Sakit, ya, sakit. Terus apa lagi? Apa lagi, ada yang bisa? Makan, minum, sakit, berjalan, tidur, dan seterusnya. Itu namanya sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat al-a'radul basariyah, sifat-sifat manusiawi. Paham ya? Selanjutnya sifat mustahil bagi Rasul. Kalau sifat wajib tadi ada 4, maka mustahilnya juga ada 4. Untuk sidik, setiap Rasul itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin menyembunyikan atau membohongi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Itu lawan dari sidik. Kemudian lawan dari amanah, artinya apa? Ya, khianat. Artinya berkhianat. Jadi tidak dapat dipercaya. Jadi disuruh menyampaikan risalah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi sifat wajibnya apa? Yang ketiga, tabligh. Tabligh lawannya kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Paham ya? Nah, itu artinya Rasul itu tidak mungkin menyembunyikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan yang terakhir, lawan dari fatona adalah balada, artinya bodoh. Berarti para Rasul itu mustahil mempunyai sifat bodoh. Selanjutnya bisa dilihat mengenal berbagai karakter generasi digital. Nomor 1 ada baby boomers yang lahir antara tahun 1946 sampai 1960. Di sini ada yang lahir tahun itu. Hanung lahir tahun berapa, Hanung? 2000. Nah, ini nanti kita ikut yang generasi yang mana. Kemudian nomor 2 ada generasi apa itu? X yang lahir antara tahun 1961 sampai 1980. Siapa yang lahir pada tahun itu? Nggak ada. Umar. Lahir tahun berapa, Umar? Kemudian ada generasi Y. Generasi Y itu lahir antara tahun 1981 sampai 1994. Itu saya. Nah, itu lahirnya 1994. Berarti namanya generasi. Kemudian ada generasi Z yang lahir antara tahun 1995 sampai 2010. Ini lahir tahun berapa kalian? 2011. Berarti kalian ikutnya generasi yang terakhir, yaitu generasi dengan sekarang. Paham? Jadi ada 5 macam karakter generasi. Paham ya? Ya. Selanjutnya digital native atau penduduk digital asli. Kalian ini disebut juga dengan era digital. Jadi orang yang lahir pada era sekarang itu namanya era digital. Maka generasinya disebut juga dengan generasi
digital atau digital native, artinya penduduk digital asli. Karena kalian ini begitu lahir itu sudah ada yang namanya di digital. Kalau zaman orang-orang tua kita atau zaman Pak Guru sendiri masih belum seperti sekarang. Makanya orang yang lahir pada tahun sekarang, tahun-tahun ini disebut dengan digital native atau penduduk digital asli. Paham maksudnya? Ya, selamat belajar. Cukup ya. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini diharapkan agar kalian semua bisa membuat sebuah produk. Nanti dari siswa dan siswa anak-anak kami sekalian membuat kelompok. Maka yang duduk di barisan ini sampai ke belakang itu kelompok 1. Kemudian yang duduk di kedua sampai ke belakang ini kelompok 2. Kemudian yang sebelah sini kelompok berapa? 3 sampai ke belakang, dan yang terakhir kelompok 4. Paham? Kemudian dari kelompok ini nanti kalian mendiskusikan bersama. Pertama, kalian pilih tentang sifat wajib bagi Rasul. Misalkan 1, jujur. Setelah itu menyebutkan dalil dari Al-Quran. Jadi pertama jujur, lalu sebutkan dalil Al-Quran terkait jujur. Kemudian yang ketiga, ceritakan pengalaman pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dari setiap kelompok cukup 1 yang ditulis sebagai pengalaman kehidupan sehari-hari terkait sifat jujur misalnya, paham ya? Dan yang terakhir adalah pesan moral atau hikmah. Siap? Ya, oke. Mulai dari sekarang kita membentuk ke kelompoknya masing-masing. Ya, sini. Jadi nanti ini sebelah sini ditulis sifatnya, terus sebelah sini dalil dari Al-Quran, sebelah sini kisah pengalaman pribadi dan akhir kata-kata. Siap? Hidung, hidung. Oke. Bisa, Hanung. Ya, mulai nanti ya. Ya. Ini nanti sebelah sini ditulis sifat wajibnya. Berarti sini tabligh ya, tabligh. Kemudian di sini dalil dari Al-Quran. Di sini cerita pengalaman dari satu aja dari kalian. Kemudian yang terakhir kata-kata mulia. Baik, siap? Oke. Siap? Nanti sebelah sini sifat wajibnya ya, sifat wajibnya. Kemudian bawahnya ada dalil. Kemudian kisah pengalaman pribadi terkait sifat tersebut, dan terakhir nanti kata mutiara atau hikmah. Ya, siap? Bisa? Oke, sip. Ya, alhamdulillah semuanya kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai semua. Maka kami minta untuk setiap kelompok maju ke depan dan mempresentasikan produknya masing-masing. Siap? Ya. Oke. Pak Guru minta untuk yang maju pertama adalah kelompok 2. Untuk kelompok kedua, apa yang dibuat
oleh kelompok 2? Silakan. Kami membuat poster dengan judul amanah. Ya, Jadi dalil dari amanah ada di surah An-Nisa ayat 58. ya. Kemudian Kemudian cerita pengalaman pribadi terkait amanah. ya, suatu hari saya menemukan sebuah dompet di kantin sekolah, isinya ada uang dan kartu pelajar. Saya segera menyerahkan ke TU. Ternyata pemiliknya adalah adik kelas. Dia Ya. sangat senang dan berterima kasih, membuat saya merasa bangga karena sudah amanah. Oke, berarti dikembalikan lagi ya. Untuk kata-kata kata mutiara sifat amanah. Amanah itu seperti cermin. Sekali ia retak atau pecah, maka tidak akan bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya untuk kelompok 1. Untuk maju ke depan mempresentasikan produknya. Silakan. Untuk kelompok 1, apa yang kalian buat? Bisa jelaskan, Mas Salman. Sidik atau jujur. Ya, untuk dalil sifat sidik. Sidik jujur Al-Quran surah Maryam ayat 41. Ya, surat Maryam ayat 41. Coba ceritakan pengalaman pribadi terkait jujur. Saya waktu itu memancing dan menemukan dompet di jalan. Kemudian, Kemudian saya membuka, ya, si dompet tersebut ada identitas dan apa ya, alamat lalu uang. Terus terus, saya membuka identitas tersebut, melihat alamatnya, ternyata itu tetangga saya sendiri. ya, Lalu saya kemudian, memberikan dompet itu kepada tetangga saya di rumah. Sampai saya di rumah tetangganya saya memberikan dompet tersebut. ya, oke. Terakhir untuk kata-kata mutiara. Kemudian Sifat kejujuran adalah fondasi utama kesuksesan. kejujuran adalah fondasi utama kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sip. Untuk selanjutnya kelompok ketiga. Kelompok ketiga silakan untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Silakan. Sini aja, Ben. Oke, untuk kelompok ketiga apa yang dibuat, silakan Mbak Atia untuk mempresentasikannya. Sifat Tentang apa yang dibuat? tablik. Tabligh. Ya, untuk dalil Al-Qur'annya. Surat Surat apa? Al-Maidah ayat 67. Oke, surat Al-Maidah ayat 67. Kemudian ceritakan pengalaman pribadi salah satu dari kalian tentang sifat tabligh. Waktu liburan sekolah, saya lihat ada dua teman saya, yaitu Fanny sama Arini. Asik main game di pojok kelas. Waktu sudah masuk zuhur dan azan sudah berkumandang, awalnya saya ragu untuk menegur karena takut dibilang sok suci. Untuk mengganggu keseruan mereka, namun saya teringat bahwa tabligh artinya menyampaikan kebenaran. Dengan perlahan saya mendekati mereka dan duduk di dekatnya. Fanny dan Arini bermain game lanjut. Lalu, yuk salat duhur dulu, nunggu si awal waktu keburu keasikan, matiin dulu. Setelah itu, ujar saya santai namun serius. Fanny sempat budi, akhirnya ikut juga. Saya merasa lega karena berhasil menyampaikan kebenaran. Hal baik adalah bahagiakan dirinya. Oke, terakhir untuk kata mutiara dari sifat tabligh. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan. Ya, tugas kita hanya menyebarkan kebenaran, tidak memaksakan.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Oke, untuk kelompok yang terakhir adalah kelompok 4. Silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan karya kalian. Untuk kelompok terakhir adalah kelompok 4. Silakan presentasikan produknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 4 akan menyampaikan apa itu tentang Fatona. Fatona artinya cerdas. Dalil dari Fatona yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Untuk cerita pengalaman pribadi tentang Fatona. Untuk cerita pengalaman pribadi tentang Fatona yaitu ketika liburan sekolah, saya dan teman saya yang bernama Fitri bertengkar memilih tema proyek kelompok. Saya punya data banyak. Fitri memilih tema yang relevan tren. Awalnya mau memaksa pilihan saya, tapi saya ingat Fatona itu memahami semua pihak. Maka saya ajak mereka gabungkan tema pakai kerangka dari Fitri dan isi data dari saya. Keduanya setuju. Proyek selesai tepat waktu dan hasilnya lebih baik. Intinya Fatona adalah melihat lebih jauh dari perbedaan dan menyebutkan hal baik untuk tujuan bersama. Oke, udah selesai. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kata mutiaranya pintu. Kata mutiara. Terakhir untuk kata mutiara. Untuk kata mutiara yaitu Fatona bukan sekedar pintar secara intelektual, namun cerdas secara emosional dan spiritual. Ya, silakan duduk kembali. Oke, presentasi semuanya telah selesai. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 selesai semua. Apakah kalian masih fokus? Ya, kalau kalian masih fokus, coba bersama-sama kita tepuk fokus. Ya, tepuk fokus. Satu kali lagi, tepuk fokus. Ya, bisa kita simpulkan terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa peran iman kepada Nabi dan Rasul untuk generasi digital adalah bahwa kita semua bisa menerapkan sifat-sifat wajib bagi Rasul yang jumlahnya ada berapa? 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 Fatona. 4 sifat ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya dari sifat wajib ini kita semua bisa menggunakan gadget kita, bisa menggunakan digital kita sesuai dengan apa yang diajarkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka pada bagian ini, apakah kalian bisa mengerti terkait pembelajaran ini? Bisa. Apakah pembelajaran ini sangat menyenangkan? Menyenangkan. Kami minta untuk satu siswa menyampaikan refleksinya, apa yang kita dapat pelajaran pada pagi hari ini. Silakan, Mas Ismatullah. Dari pembelajaran ini kami bisa tahu sifat-sifat wajib dari Rasul dan juga mustahilnya, dan kita dapat meladeninya. Ya, terima kasih Mas Ismatullah atas refleksinya. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka untuk pembelajaran setelahnya adalah terkait toleransi intern dan antar beragama. Jadi bagaimana sikap kita agar toleran sesama muslim dan kita bersikap toleran dengan antar umat beragama atau umat yang lain. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan kami mohon untuk ketua kelas menutup doa pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, dengan berlakunya doa, maka pembelajaran pada hari ini, pelajaran PABP telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.